kemungkinan dana yang buat jamaah yang grup kita aja itu sekitar 450-an juta. Si travel bilang akan pulang ke Indonesia besok malam gitu. Nah besok malam kita tunggu, ternyata belum ada juga. Nah di situ kami mulai was-was, ada yang batuk sedangkan obat sudah habis gitu. Jadi kan aduh, bukan hanya diri sendiri nih yang kita pikirin. Kita yang di sini kan bingung juga nih, ini oke di sana lagi di ini, tapi kita gimana nih, villa mau bayar gitu kan, tiket belum ada. Tapi hari keempat ada info lagi, udah aset katanya udah nggak bisa diapa-apain, uang tinggal segini kata ownernya kan. Waduh, kita harus cari cara yang memang udah nggak bisa dengan cara yang kayak gini nih, makanya kita harus viralin. Ada istilah no viral no justice ya. Kalau jamaah sudah bayar lunas, tapi bisa-bisanya terlantar, itu salahnya dari mana sih? Karena ya sudah cari bantuan ke sana kemari, ternyata cukup alot juga. Saat ini aku sedang ada di Jeddah, ini sudah 4 hari. Dan ternyata aku ngerasain juga jadi jamaah terdampar. Mau liatin juga kondisi jamaah, karena memang udah cukup, ya, yang sepuh-sepuh tuh kasihan ya, ada yang sampai sakit. Saat ini itu travel dari Banjarmasin, sudah tidak ada uang untuk mengembalikan kami. Gitu. Kami ini lagi ada di wilayah Alhamdulillah Jeddah. Ini udah hari keempat. Jadi saat ini terdampar di sini karena travel sudah angkat tangan tanggung jawab. Sekarang di depan saya ini udah ada konten kreator juga, alhamdulillah. Tapi kemarin baru kena jadi korban ya, terlantar di Jeddah. Berapa hari mas? 4 hari. 4 hari, ya Allah. Di sini sudah ada Mas Rifan dan Mbak Oci. Boleh diceritain Mas Rifan dan Mbak Oci untuk kronologi kemarin, awal mulanya tuh tahu tiket pulangnya bermasalah tuh pas kapan? Baik, saya yang jawab dulu ya. Boleh, silakan. Jadi kami itu dari Madinah, kan awalnya berangkat itu ke Mekah dulu ya. Ke Mekah, kemudian selesai ibadah umroh, wajib, badal kita laksanakan, kemudian ke Madinah. Okay. Nah di Madinah ini kita dipulangkan ke Jeddah. Nah kan biasanya langsung juga, sepengalaman sebelum-sebelumnya tuh kan langsung gitu ya. Tapi ini ke Jeddah, 1 malam kita ditempatkan di satu villa gitu. Oke. Kemudian si travel bilang akan pulang ke Indonesia besok malam gitu. Nah besok malam kita tunggu, ternyata belum ada juga. Nah di situ kami mulai was-was, curiga gitu. Kok belum juga ini dipulangkan? Disitulah kami mulai tahu kayaknya tiketnya udah mulai negatif lah ya gitu ya, ada masalah lah gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum berangkat tuh udah ada problem-problem, udah ada tercium problem nggak sih sebelum berangkatnya? Oh sebelum berangkat jelas ya. Jadi ada kemunduran keberangkatan. Kemunduran Jadi kayak gimana tuh? awalnya itu kita harus berangkatnya itu tanggal 27 Juni harusnya. Oke. Tapi diundur lagi sampai baru bisa berangkat itu tanggal 18 Juli. Jadi hampir sebulan, 3 minggu lah ya. Nah itu memang di situ tuh udah ada kejanggalan. Cuman memang jamaah itu kan yang namanya sudah mau niat ibadah, tidak mau kita nggak mau untuk mundur lagi gitu. Iya. Ini tuh memang mungkin cobaannya, atau misalnya ini adalah ya kita harus tetap tiket kuat untuk berangkat. Gitu. Iya. Cuma itu sih awal-awalnya ya. Cuma kan nggak semua orang kan waktunya fleksibel kan mas, maksudnya gitu kan. Ada orang-orang yang emang udah ngambil cuti. Terus banyak juga dong berarti dari jamaahnya yang akhirnya ngundurin diri karena udah di pending kayak gitu. Nah itu sebenarnya hampir ya, sudah ada kesepakatan mau refund segala macam. Tapi ya memang yang tadinya mau cuti itu kebetulan mereka ya mau cuti nggak jadi, cutinya nggak jadi diambil. Mundur sekali, infonya udah salaman nih sama sekantor, nggak jadi. Masuk lagi besoknya. Terus salaman lagi mau berangkat nggak jadi lagi. Kalau yang lain juga ada sih memang beberapa, karena kebetulan jamaahnya kebanyakan yang tua ya, dan anak kecil gitu. Jadi memang mungkin yang efektif untuk bekerja itu sebagian aja. Jadi masih mau menunggu gitu. Iya. Nah yang saya mau nanya, saat kalian ini kan datang ke travel, bayar paket, sudah lunas, itu tiket pulang tuh kalian pegang gak sih? Nah itu untuk tiket pulang kami tidak pegang. Nah karena memang daftarnya itu kita kan nggak ke pusat.
Jadi ada satu agen dan beliau sebagai tour leader juga di rombongan itu. Nah itu kami daftar ke beliau gitu. Jadi ada perantaranya antara si Iya. travel sini, ada perantaranya nih berarti si agennya ini. Iya. Tapi agennya ini sebagai tour leader, Tour leader. pas keberangkatan Iya, itu. betul. Terus kemarin katanya ada sempat yang pending juga di Soekarno-Hatta berapa minggu, Iya. sampai berapa lama itu gimana tuh Mas? Itu jadi diberangkatin dulu ke Soekarno-Hatta. Nah kebetulan kita emang kan di Jakarta ya, jadi kita nunggu jamaah aja kan. Tapi kita belum berangkat nih kalau kita. Tapi kalau yang dari Banjarmasin ke Jakarta itu nunggu hampir seminggu juga. Oke. Jadi kalau keberangkatannya itu awalnya yang ke Jakarta itu kita harus 10 Juli. 10 Juli udah berangkat diberangkatin ke nih dari Jakarta. Banjarmasin Iya. ke Jakarta. Ya. Oke. Tapi baru bisa berangkat bener-bener ke Mekah, Jeddah ya, tanggal 18. Bareng sama Masnya kan? Ya baru Ya. kita ikut. Jadi satu grup itu tercecer berarti Betul, sebelumnya. sebelumnya. Ada yang berangkat duluan dari Banjarmasin ke Jakarta. Ya. Karena diundur. Nah itu mereka stay-nya di mana tuh waktu itu? Nah di area-area ini stay di Jakarta sih kan ada di Penginapan. samping-samping penginapan ya. Penginapan. Dikasih penginapan? Penginapan dikasih sama Betul. travelnya? Betul, makan oke. juga dapat gitu segala Oke, macam. oke, Sambil oke. menunggu lah gitu. Terus kalau saat akhirnya tahu, waduh gua nggak bisa pulang nih setelah udah 1 hari dibilang besok. Itu apa yang dirasain sama Mbak Oci sama Mas Rifan tuh? Terus apa yang dilakuin waktu itu? Ya, dari saya dulu, kalau saya pribadi kan membawa anak juga ya, 2 anak gitu kan. Yang dirasain yang kepikiran sekolah gitu kan. Terus juga aduh gimana ini udah mundur-mundur izin sekolah, les dan lain-lain gitu. Nggak hanya itu juga, lihat para lansia ini ada yang sakit. Ada yang bolak-balik kamar mandi, ada yang batuk sedangkan obat sudah habis. Itu. Jadi kan aduh bukan hanya diri sendiri nih yang kita pikirin gitu kan. Iya, benar. Jamaah lain dan di sana kan ada orang tua, tante juga yang ikut gitu. Campur aduk gitu. Walaupun anak-anak tuh memang ya anak-anak tenang aja karena bisa sambil ini, tapi namanya orang tua, seorang ibu juga tadi balik lagi gimana ini komunikasi dengan sekolah gitu. Waktu itu kan berarti kan saat balik ke Jeddah itu, tapi tanggal travelnya sesuai. Maksudnya memang ini waktunya keberangkatan pulang, waktunya untuk pulang, atau memang pulangnya jadi lebih cepat sih? Kalau hitungan kita sih agak lebih cepat sehari ya. Oke. Karena memang udah ada masalah hotel di Madinah itu nggak dibayar. Jadi cuman dibayar 1 hari. Nah hari kedua ketiga itu tuh tour leader tuh udah mulai kelayangan lah gitu, dia harus bayar hotel. Karena travel belum bayarin, bahkan kita sendiri tuh udah ngutangin gitu buat biar jangan keluar, udah diketok-ketok soalnya. Out gitu kan. Iya. Ya sempat satu kali itu hari kedua kalau nggak salah kita itu udah yang sudah disuruh keluar dari kamar, sudah koper tuh udah rapi. Iya, sudah Oke. packing ya. Sudah packing, tapi ya akhirnya kita bayar, masuk lagi, ada yang masuk lagi, ada yang pindah kamar. Itu bayarnya bayar pribadi atau gimana? Ya memang agen tour leader tadi yang bayarin, tapi karena memang uang dia juga mungkin sudah mulai kepake dari bandara, yang dari Jakarta udah kepake duit dia. Akhirnya kan mungkin kekurangan dana untuk saat itu juga, nah akhirnya kita minjamin dulu gitu. Saya Keren. pribadi, Iya, tapi iya. bukan ke jamaah yang lain gitu. Keren sih si penjaminnya ini masih mau bertanggung Betul. jawab gitu. Dia nggak lepas tangan, Betul. benar-benar kayak ini dari travelnya Iya, gitu, enggak ya. Dia iya. dia benar-benar ngayomin juga, cuma kan finansialnya terbatas ya berarti ya. betul. Udah mulai habis-habisan. Ujung-ujungnya torok juga nih Iya. ujung-ujungnya gitu. Nah terus si tour leadernya ini saat kalian terdampar di Jeddah akhirnya itu disewain villa dari dia berarti? Betul. Dia yang bukain Dia yang dulu? bukain villa, dia yang bayar tiap hari, datang tuh yang tagih, money gitu kan. Kalau nggak money, paspor kata dia. Oh, Ya, ancamannya oke. begitu kan, kalau pasti ditahan sama dia. Iya, iya. Akhirnya kita bayar, dia bayar lagi, ya mungkin dia cari pinjaman lagi gitu kan. Bahkan makan pun dari beliau. Tapi sambil jalan itu kita melihat kan, ini makin kesini pengeluaran pasti makin banyak. Akhirnya kita nyaranin, udah Pak, ini aja kita pakai makanan yang lebih hemat, mie instan. Belinya mie instan aja gitu, atau roti Iya, gitu. roti-roti Iya, iya. Arab gitu Iya, ya. 1 rial, 2 rial, 3 rial yang murah lah gitu, jangan terlalu berat terus gitu Iya. kan. Terus pas di pernah apa ya saya bilangnya Villa lah ya. Villa kita Iya. bilangnya ya, pengungsian villa. kali ya. Istirahat gitu. Apa ya, rumah Istirahat singgah. ya. Iya.
Iya saat di villa nih, saat di villa itu kan ada jamaah-jamaah yang lansia, Betul. yang anak-anak. Itu tuh perasaannya mereka tuh saat ada di villa itu tuh gimana? Nah, untuk yang lansia ini kan mereka hanya bisa menunggu. Iya nggak tahu apa-apa. Iya, terus yang sakit juga saya lihat kan gitu yang depan kamar mandi gitu kan, karena mereka takut bolak-balik kan. Akhirnya di situ tidurnya gitu kan. Loh, Terus menunggu. villanya nggak ada kamarnya berarti? Enggak, jadi dia ruang terbuka, jadi kita dibagi dua. Satu ruang terbuka untuk laki-laki, yang satu untuk perempuan gitu. Jadi benar-benar blong aja gitu. Iya. Kayak Ada tenda. kamar sih, 2 kamar gitu. Iya, jadi besar. dua Iya, ruangan gitu kan. Dua ruangan Iya, besar. besar. Udah tidurnya kayak tenda haji Iya. aja gitu ya Iya, berarti iya. ya. Iya, Tuh, rame-rame. rame-rame. Gitu. Lah itu yang sakit itu obat-obatannya gimana? Secara pribadi saya juga karena bawa kan, memang selalu mempersiapkan itu. Ya ada yang kami berikan gitu, Bu, obatnya habis katanya yang batuk. Kemudian juga kan ada yang nggak kuat AC. Heeh. Iya. Nah, asma dan lain-lain, obatnya sudah habis. Ya mereka menunggu aja gitu, dan itu yang bikin kami Iya. sedih gitu ya, Iya. gitu. Yang mudah-mudah jadinya wah. Beliau ini nggak bisa, memang menunggu aja tiket sudah ada belum? Belum ada Pak, ya udah tidur lagi kan. Pas saat lagi chaos-chaosnya kayak gitu, pihak travel nggak ada tanggapan sama sekali. Udah coba dihubungin. Oh tentu tuh, jadi tetap berhubungan sama yang tour leader. Jadi Oke. komunikasi itu cuma satu arah ya, jadi tour leader ke dia. Memang sebelumnya kami juga sempat hubungin mereka tuh waktu pertama kali yang mundur-mundur ya. Cuman bahasanya itu ya kalau misalnya komunikasi katanya satu arah aja. Itu yang siapa yang bilang? Yang Si tour leadernya kah? si owner yang travel. Travelnya Ya, yang bilang. makanya dari situ saya udah berarti kan urusan ini kan tour leader nih. Akhirnya komunikasi itu dia terus. Cuman kan kita kan nanya follow up. Iya, iya. Ini gimana? Ada katanya mau dibeliin gitu. Heeh. Dan saya bilang, ini PHP mulu nih gitu kan. Iya, iya, PHP iya. terus, besok dibeliin, lagi diproses, tapi nggak isut-isut tiketnya gitu. Iya, iya. Pernah kepikiran kayak, nih kalau nggak bisa pulang nih saya nih, benar-benar bisa 2 minggu, 3 minggu. Ada kepikiran kayak gitu nggak saat Itu lagi terdampar? mulai kerasa tuh hari kedua. Oke. Jadi hari pertama kan masih nunggu nih. Tanggal 27 kita datang malam, 28 itu kita nungguin lah katanya 28 mau dibeliin gitu. Kemudian tanggal 29 kebetulan travelnya ini viral di wilayah kita. Banjarmasin ya. Ya, nah dia itu lagi disamperin sama jamaah-jamaah yang belum berangkat. Nah, jadi di situ tuh saya merasa, Oke. wah kalau ini udah disamperin, bisa jadi ada yang ngambil refund nih. Iya. Ada 80 lebih gitu kan. Benar-benar. Dananya kita buat pulang mana? Iya. Nah dari situ udah mulai kepikiran, wah ini nggak bisa diem nih kita nih. Nggak bisa kita cuman bertumpu kepada tour leader yang hubungin ke sana terus. Iya. Harus ada gerakan nih kita nih. Iya, Nah, dari iya. situ saya udah mulai bikin laporan. Oh, oke. Bikin Karena laporannya ke Menhaj. ke Kemenhaj. Ya. Cara bikin laporannya gimana Mas? Mas ini kan bukan orang bukan Travel. pejabat, bukan orang travel yang biasa. Nah itu gimana bisa sampai akhirnya ada turun tangan dari Kemenhaj datang nge-reach gitu? Itu awalnya memang sih saya kan juga coba hubungin teman-teman lah relasi yang ada kerja di travel. Ini gimana baiknya? Oke. Memang sebenarnya solusi awalnya itu dari dia malah selamatin diri sendiri dulu aja katanya. Oh. Maksudnya memang situasi kayak gini tuh pasti ujung-ujungnya kan bayar masing-masing ya. Tapi saya bilang, wah kayaknya jangan begitu deh. Kita tuh kayak ada rasa tanggung jawab gitu sama jamaah yang lain kan. Makanya akhirnya yaudah saya minta kontak yang bisa dihubungin dulu deh. Dikasih tuh kontaknya, hotline yang ibaratnya yang emergency lah ya. Memang ada kontak Ada. emergency itu ya berarti? ya? Ada. Oke. Yang resminya nomornya kita hubungin. Tapi banyak kontak yang kita hubungin, gak cuma itu. Kita nggak cuma satu itu, kita cari lagi yang lain ada lagi nggak yang berhubungan dengan Kemenhaj gitu kan. Iya. Dikasih semua, alhamdulillah ada respon. Sebentar, responnya saat masnya kontak ada respon atau setelah videonya naik terus viral? Sebelum, udah langsung ada respon kok. Oh, oke. Ada surat ya. Tapi memang itu untuk pelaporan aja, jadi memang kita nggak bisa lapor minta langsung tanganin. Kata dia harus ada proses administrasi kayak ada suratnya dulu nih, dibikinin surat dulu. Nah proses menunggu surat ini 1 hari. Surat ini nih surat Surat kayak perintah bahwasanya kita tuh terdampar atau tertunda keberangkatannya. Dugaan penelantaran jamaah. itu surat itu siapa yang bikin? Ada dari Kemenhaj. Dari Kemenhaj ya? Iya, setelah saya laporan. Oh, oke. Tapi nunggunya 1 hari. Oke, berarti dari masnya hubungin, terus dibales, dapat respon, terus mereka bilang nih kita harus
bikin surat bikin dulu. persetujuan dulu nih, Iya. bikin suratnya. Itu prosesnya 1 hari. Betul. Setelah 1 hari itu besoknya ada reach out lagi dari Betul, mereka. sudah ada. Oke. Apa tuh dari mereka? Kalau dari mereka gini, intinya Kemenaj ini pendampingan untuk kita itu akan dikasih hak-haknya oleh travel. Jadi tembus surat dari Saudi itu tembus ke wilayah kita, Banjarmasin. Jadi langsung suratnya tuh ada namanya, siapa pelapornya, saya lihat tuh suratnya kan, dan pemerintah setempat Banjarmasin tuh langsung respon, langsung mereka urus juga. Jadi langsung tembus tuh diurus di sana. Tapi kan pendampingan untuk pemanggilan travelnya di wilayah. Tapi kita yang di sini kan bingung juga nih, ini oke di sana lagi di ini, tapi kita gimana nih, villa mau bayar gitu kan, tiket belum ada. Nah itulah yang kita makin bingung juga sebenarnya, cuman alhamdulillah dengan respon itu kita udah ada harapan. Walaupun ketika itu tuh saya langsung minta sebenarnya, Bapak Ibu saya minta tempat tinggal baru dong. Ini kalau kita di sini suruh bayar villa lagi nggak bisa. Tapi kalau respon mereka gini, jangan pindah dari situ karena kewajiban itu tetap kewajiban dari travel. Jadi tetap di situ, nanti pasti travel yang bayar. Tapi kita kan tahu. Masalahnya travelnya juga nggak, si tour leader ini kan sebenarnya yang bayarin. Iya, cuman travelnya kan lagi viral, lagi finansialnya keganggu juga. Jadi wah kayaknya nggak ada harapan juga gitu. Terus akhirnya setelah itu gimana tuh Mas maksudnya? Baru setelah itu kita masih nungguin nih itikat baik di travel, barangkali masih dibeliin tiket hari ketiga. Malamnya lah ya. Iya, gitu. ada lagi harapan, Iya. ada harapan lagi, katanya lagi ngurus tiket. Iya. Oh berarti si gitu. travel ngasih tahu nih, janjiin lagi ke tour Iya. leader, nih kita lagi mau isu tiket nih, Iya, tolong gitu. ditunggu lagi. Iya, Oke. terus disampaikan jangan dilanjutkan laporannya Ya. gitu. Laporannya ntar Setelah- dulu deh. Oh dia minta ditahan tuh Iya. laporan. Iya, tahan dulu lah kan, barangkali kita pulang beneran nih. Iya. Oh. Tapi hari keempat ada info lagi, udah aset katanya udah nggak bisa diapa-apain, uang tinggal segini kata ownernya kan. Waduh. Terus ya udah kayaknya harus pulang masing-masing. Kumpul ya, kita sempet Kumpul. 2 kali tuh jamaah tuh dikumpulin sama si tour leader Iya. gitu. Artinya tour leader udah menyanggupin, intinya sisa uang dia itu cuman cukup untuk pulangin kita Jakarta ke Banjarmasin. Iya. Anggaplah 1 juta 2 juta per orang ya. Yang domestiknya ini Tapi dari sini ke sini, ke Jakartanya. harus biaya masing-masing. Ya Dari Allah situlah, Akbar. wah ini udah fix nggak bisa diapa-apain lagi nih. Ya. Akhirnya kita bertindak masing-masing yang punya solusi. Istri saya kan kebetulan ada konten juga. Iya, alhamdulillah. Kamu up, padahal itu nahan-nahan tuh up tuh kayak gitu, nggak mau Iya. gitu ketahuan, bahasa kita susah gitu kan. Iya, Karena memang kita pengennya ya kasih yang bagus aja dulu, Pengen jangan baik-baik ya baik-baik sama aja gitu kan. Cuman travel saya juga. bilang, nggak bisa, kita harus udah up nih ke media. Iya. Nah saya pribadi hubungin pejabat bukan ya, hubungin staf khusus pejabat-pejabat lah yang saya Iya. bisa reach out gitu kan, teman siapapun. Terus ada lagi satu tuh yang anak muda. Nah beliau ini saya minta kamu hubungin media. Iya. Kita bikin video, kita kirim ke media. Iya. Gitu. Oke. Jadi pas dikabarin, kan nggak semua jamaah punya finansial yang bisa Iya, mendadak betul. suruh mana tiket pesawat lagi mahal kan Iya. waktu itu kan. Iya. Nah terus saat itu jamaah-jamaah yang lain yang benar-benar nggak ada uangnya, responnya mereka gimana Mas? Ya justru pasti menolak sih. Udah bilang kita nggak ada uang lagi. Oke. Gimana mau pulang gitu. Makanya dari situ tuh kita harus cari cara yang memang udah nggak bisa dengan cara yang kayak gini nih. Makanya kita harus viralin gitu. Ada istilah no viral no justice ya. Iya. Jadi ya udah kita harus viralin gitu. Iya, alhamdulillah didengar tuh, maksudnya Betul. videonya ter-reach. Mbak Oci, Iya. ya Mbak Oci waktu itu kan bikin konten, akhirnya bikin konten, terus apa hasil dari konten itu yang akhirnya jadi, alhamdulillah dari kontennya ini bisa dapat penyelesaian lah ibaratnya. Jadi saya kan menyampaikan selama ngonten itu banyak banget pertanyaan, travelnya apa Kak, travelnya apa. Iya, Jadi orang pasti- tuh pengen tahu justru ya, karena memang kita menampilkan yang baik-baiknya gitu. Nah pas kejadian itu gimana aku nutup-nutupin terus Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Ya udahlah, bahkan aku tuh uploadnya di itu dulu di TikTok. Oke. Berjeda ya ke Instagram. Iya. Saking hati-hati sekali tuh untuk membuka itu gitu. Ya kita pun menyampaikannya ya kenapa alasannya aku belum cerita mengenai travel karena ternyata aku mengalami ini, mengalami terdampar ini. Iya. Membahasakannya juga agak sulit ya, terdampar, terlantar gitu kan. Iya, terlantar lah orang nggak bisa pulang. Iya. Itu Iya. dia. Aha. Dan Terus? di TikTok kan mulai tuh rame juga, akhirnya
kita ke Instagram ya, dari Instagram itu kan langsung ke Facebook juga. Banyak tuh memang tanggapan-tanggapan dari ya warga-warga netizen lah, tapi kan mereka nggak tahu juga, bahkan pengalamannya berbeda sama kita ya gitu. Benar. Nah malah yang justru tembus tuh yang suami, Ya. yang video untuk ke Stafsus ya. Stafsus itu. Nah itu yang kita kirim ke media Kalsel. Oh, oke. Jadi banyak yang mengupload kan, lumayan media kan pasti up langsung. Jadi itu video bener-bener kayak nggak ada dipersiapkan. Iya. Kayak saya juga nggak briefing jamaah. Iya. Langsung bikin, langsung kirim ke Stafsus Nggak ada edit, siapapun. Ya nggak ada. Color grading dulu nggak Iya, ada. Saya nyangka juga lagi video call. Iya. Oke. Saya bikin dua video bahasa daerah Iya. sama bahasa Indonesia. Jadi Oke. karena kan saya menuju dua orang kan, mungkin daerah ada yang orang yang Indonesia umum juga ada gitu. Iya, Alhamdulillah dari situ masuk, ya alhamdulillah ada respon akhirnya. Siapa Mas yang merespon paling cepat tuh dari mana? Yang pertama itu yang respon paling cepat itu kebetulan memang kita satu daerah ya, satu kecamatan juga beliau, itu namanya Pak Rifki Karsayuda. Oke. Beliau tuh ketua Komisi 2 anggota DPR RI. Oh. Nah, dia respon, karena kebetulan memang ada juga ternyata yang kampung dia kan, kita juga sekampung lah, ibarat satu kecamatan gitu kan, makanya langsung respon, Stafsusnya respon, dia nelpon dulu, nanya dulu gimana, ini. Oh yaudah kata dia, tunggu dulu ya, saya mau komunikasi dulu katanya. Oke. Nah kebetulan ternyata dia ada rekanan, itu konjennya di Jeddah itu beliau kenal, Iya. kita video callan. Intinya sih solusinya adalah memang kalau dari konjen juga bilang kan Pak Sugiri namanya, memang kalau bisnis travel ini kan adalah murni bisnis. Iya. Tidak ada kewajiban negara untuk memulangkan jamaah atau apapun itu ya. Iya. Tapi ya udah alhamdulillah kita tuh dapat respon, kita mau ditampung dulu gitu. Sementara gitu untuk jangan biar sewa dulu deh gitu kata beliau. Makanya disepakati beliau tuh kita akan dijemput sekitar jam 2 siang. Ini di hari keberapa nih? Itu udah hari keempat. Oke. Jadi itu sekitar jam 11 kalau nggak salah tuh teleponnya tuh. Jadi tunggu aja nanti sekitar jam 2 atau berapapun nanti katanya ada penjemputan. Ini dari koordinasi sama Pak Rifki ini ya? Iya betul. Oh, oke. Alhamdulillah tuh langsung jamaah tuh senang. Iya. Kita tuh udah nggak perlu sewa tempat gitu loh. Alhamdulillah, iya, Ya, benar, alhamdulillah pas karena memang duit to leader udah habis, pasti ujung-ujungnya pasti bakal sewa tempat nih, gitu kan. Nah itu alhamdulillah jadi Tapi ada solusi. jamaah belum sempat sampai urunan buat sewa tempat belum ya? Tapi udah ada hampir ke arah Iya, sana. iya. Paling benar. makan ya. Makan ada yang ada. beli mie masing-masing Ya, gitu, nambahin. seleranya kan beda-beda. Ya, Iya, beda-beda. iya. Berarti makan tuh makan sendiri. Tetap dari to leader, tapi memang kadang karena seleranya kan nggak bisa disamain ya. Mungkin udah kayak ya namanya juga dalam keadaan begitu. Iya. Udah mie instan aja, beli mie instan, kita beliin gitu. Nitip dan situ tuh uang rupiah nggak berlaku di Jeddah. Iya benar. Akhirnya harus pakai uang, untung saya punya kartu yang bisa Visa Mastercard kan. Bisa. Yang lain tuh cuma bawa duit cash aja. Akhirnya dijemput tuh. Jemput. Oke. Beriringan dengan itu, video kita kan viral nih di Kalimantan. Ada satu lagi pengusaha dan anggota DPR juga, Pak Bambang Heri Purnama. Beliau tuh lagi bagi Jumat Berkah. Beliau berarti Iya, lagi di Mekah. Di Mekah. Oh, Jadi kayak oke. pagi dan habis sholat Jumat tuh bagi terus gitu. Beliau melihat video itu, wah kata beliau, saya lagi bagi Jumat Berkah nih di Iya. Mekah. Saya melihat warga saya sendiri lagi kesusahan, masa saya nggak bantu? Oh, Masya Allah. Iya, Langsung iya. beliau cari nomor, kemudian mau tawif beliau ya, mungkin kenal jadi ada relasi ke leader itu. Di mana sekarang? Oh di sini. Yaudah saya samperin, nanti villa saya bayarin. Oke. Tiket gimana kan kita bingung kan? Iya. Belum kita tanya karena kita udah dibantu itu aja udah lumayan gitu, senang kan. Iya, Tapi sambil proses itu kita bilang, Pak ini udah ada mau penjemputan dari Kemenhaj gitu kan. Oh beliau udah berangkat tuh. Tapi kita keburu kejemput, beliau balik lagi. Kemana kalian? Ke Wisma. Wisma Pak? Wisma mana? Nah kita juga nggak tahu ya. Pas dijemput itu mau Wisma yang mana nih? Kita cek ke Wisma itu ada di Jeddah. Saya udah cek tuh, saya minta ke situ sebenarnya kan. Ternyata pas di perjalanan supirnya kebetulan bannya mau pecah nih. Oh, pecah ban. ah. Karena kan besi ini. Saya tanya, Pak kita mau kemana nih Pak? Ke Mekah kata dia. Oh, balik lagi ke Mekah, dibawa iya, lagi. Iya ya Oh, Allah, ya Masya Allah. Itu jamaah saya itu langsung merinding. Aha. Ya Allah ini kita ke Mekah lagi nih, bukan ke Jeddah nih. Aha. Iya ke Mekah. Dalam hati saya kan berarti kita bisa ibadah lagi nih kan Iya, gitu. benar. Makanya bersyukur banget. Di situ beliau juga langsung, oh ke Mekah, yaudah saya balik lagi.
beliau udah mau sampai sebenarnya ke Pak Jeddah. Bambang nih ya? Iya. Oke. Balik lagi beliau juga untuk menghampiri kita gitu. Oh, oke. Ini yang Pak Rifki ini akhirnya bawa rombongan ke Mekah, ditaruh di mana habis gitu? Pak Rifki ini ini Pak Rifki yang hubungin si Yang membantu KJRI. membantu KJRI ya. Beliau kan oke. cuma teleponan aja. Oke, Pak, tapi kalau kita dibawa itu sama Kemenhaj. Oh, jadi Pak Rifki hubungin Kemenhaj, ya. stafnya Kemenhaj tuh yang jemput. Iya, Iya, jemput. betul. Timnya ada terbentuk tuh. Terus dibawa ke Mekah, ditaruhnya di Wisma Haji. Aduh, Wisma Haji. Wisma Haji. Ditaruhnya. Ini Iya. jamaah umroh nginepnya di Wisma Haji. Betul. Bahkan itu Iya. sebenarnya bukan buat orang haji, buat petugas haji. Tugas. Buat petugas. Iya. Itu berapa jaraknya dari Lumayan ya itu. 4 kilometer. 4 kilo? Oh enggak, ya? dari Mekah. Jaraknya kan dari Wisma ke Mekah, maksudnya ke iya. Haram kan? Iya, ke Haram. 4 4 kilo. kilometer. 4 kilo tuh ya. 4 kilometer. Iya. Berapa lama stay di Wisma itu? Kan di villa 4 hari. Iya. Iya. Nah, terus di Wisma Kalau itu kurang lebih 4 hari juga. 4 hari 5 hari lah kalau sama kepulangan ya. 5 hari sama Iya. kepulangan. Dan 1, 2, 3, 4, tanggal 5 kita kan pulang. Ya, jadi pas. Oke. 31 dijemput sebenarnya. Sebentar, di villa kan tadi 4 hari tuh. Hari Iya. keempat akhirnya dijemput sama Iya. orang Kemenhaj. Iya, Iya. betul. Di Wisma 4 hari lagi, 5 hari. Betul. Berarti total terdamparnya 9 hari. Ya kok, tapi Iya. kalau yang di ini ini Nggak dibilang terdampar terdampar Kita lagi malah ya. bersyukur sebenarnya sih yang, kalau yang yang sisanya. Iya. Iya, yang- sebenarnya cuma kan maksudnya ini molornya dari ke jadwal Betul. kepulangan Iya, betul. 9 hari berarti. Betul. Jadi luar biasa. Itu 4 hari itu masih mencari tiket gitu Iya. berarti. Iya. Yang menjanjikan tiket pulang siapa Mas akhirnya? Yang membelikan tiket pulang Pak Iya. Bambang. Oke, bukan Kemenhaj. Bukan, Kemenhaj tidak ada ke arah sana. Mereka nampungin aja. Nampung aja, karena memang tugas negara itu Astagfirullah. itu aja katanya dengan kita ditampung situ aja mungkin sudah tidak wewenang mereka. Sebenarnya. Cuman iya, karena iya, memang iya. relasi dari Pak Rifki ini kan, beliau bisa melobi. Saya juga nggak tahu gimana prosesnya. Iya, Kita iya. ditampung di situ dan memang ini perhatiannya jadi perhatian kementerian juga akhirnya. Iya benar. Karena kita lihat hari itu tuh setelah besok itu langsung tuh dengan tegas Pak Daniel ya, Iya. langsung bilang travel Iya. ini, nah itu langsung panas kan. Nah, Gitu. Mas saya mau nanya kondisi Wisma Haji untuk karyawan, untuk petugas haji kan di Iya. sana. Tugas. Kondisi pas Mas saya datang itu kondisinya oke atau enggak Mas? Layak atau enggak? Terus sepi, kosong Oh, atau gimana tuh? Sepi lah ya, Iya. memang itu baru dipakai karena kita ada aja. Oke. Dan memang kalaupun ada kemarin katanya pakai itu mahasiswa yang lagi KKN. Oke. Ada, tapi sebentar-sebentar. Iya. Gitu. Wismanya tuh kapasitas untuk berapa orang? Banyak Oh, dong. banyak. Banyak. Lantai Berarti sebenarnya ya mudah-mudahan ya buat pemerintah juga. Iya. Kalau ada kasus-kasus seperti ini kan berarti kan daripada sewa villa bisa lah maksudnya dibikin nomor laporan aduan. Terus jamaah-jamaah ini ditaruh dulu di sana. Iya. At least untuk bayar villanya nih nggak ada. Berarti Harusnya sih bisa ya. berarti. Cuman lagi-lagi mungkin istilahnya travel ini mesti bisnis. Iya. Negara itu buat haji kayak gitu kan. Iya memang sih. haji gitu. Cuma kan ini kan rakyat Situasi. kita juga iya. Ya memang Maksudnya- tagline-nya juga kemarin tuh negara hadir untuk masyarakatnya gitu. Iya, Masya Tagline dari Allah, Pak iya. Rifki itu begitu. Iya. Nah terus setelah di Wisma Haji, Masnya koordinasi lagi dong sama tour leader nih. Betul. Berarti. Kapan kita pulang gitu? Ya, Gimana tuh responnya si tour leader saat itu? itu sih memang karena memang Sudah. travelnya itu sudah ditunjuk ya. Enggak, kami kan sudah dijanjikan sama Pak Bambang. Iya. Itu udah aman travel tiket itu udah udah. aman. Kita nggak minta ke travel lagi. Oh saat udah ke Wisma, jadi Iya. pas Pak Bambang lihat, Pak Bambang bilang Datang Pak Bambang ke Wisma, totalnya berapa orang jamaahnya? Sisa 36. 36 sisanya. 36. Iya. 36 orang dibayarin semua. Bayarin Pak Bambang? semua. Dibayarin, kami malam itu juga diberikan uang saku masing-masing 1 juta dan Masya diajak Allah. makan bareng. Masya Allah banget, dermawan sekali memang Pak Bambang ini. Masya Allah Pak Bambang ya, luar biasa. Iya. Keren Pak Bambang. Iya, makanya Saya Bambang. kaget loh. Hero kami itu beliau tuh luar Pak biasa. Bambang siapa namanya? Iya. Bambang Heri Purnama. Bambang Heri Purnama. Iya. Pak Bambang Masya Allah keren banget. Iya. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Betul. Pak Bambang. Amin, Orang-orang lagi kesusahan datang bantu benar-benar. Nggak pakai ngitung, nggak pakai. Enggak. Iya. Nggak iya, ada iya. ini. 36 orang berapa? 36 orang. 36 kata orang 10 Iya, juta. Tiket berapa kan? Terus Mas saat pulang akhirnya ke Banjarmasin, pulang lagi itu katanya Pak Bambang mau nyambut juga. Betul. Oke, Pak Bambang tuh asli Banjarmasin berarti. Eh,
kita nggak tahu ya kalau asli kelahirannya mana. Iya, Cuman iya. memang beliau perwakilan memang kepilih di wilayah kita. Oh, Kalsel oke. memang kepilih. Oh, memang Nah, memang warganya iya, berarti memang nih. warga. Beliau punya Iya, usaha iya. juga lumayan banyak, ada batu bara, sawit, kita beliau pengusaha. Masya Allah, Masya Tapi Allah. anggota DPR juga. Terus pengalaman terbesar apa nih dari karena ini bukan umroh perdana dong. Betul. Iya, Iya kan? Bukan betul. umroh perdana tiba-tiba loh kok begini gitu. Pengalaman apa yang Mas rasain dari umroh-umroh kemarin yang nggak ada yang sekarang akhirnya kok bisa ya kita ada di situasi kayak gini gitu. Ya kalau dari ini sih memang berarti memang sekarang kita lebih hati-hati lagi ya memilih travel yang kita pakai sih. Memang 1-2 kali itu kepercayaan kita kan makin percaya kepada travel. Iya. Tapi kalaupun memang kita udah percaya, tetap kita harus tetap cek gimana travelnya untuk melayani kita selanjutnya gitu. Jadi nggak bisa modal 1-2 kali langsung percaya sih menurut saya sih. Emang harus cross check banget sih. Iya. Tapi si travel ini sebenarnya udah lama kan maksudnya beroperasi atau baru setahun 2 tahun? Apa ini udah travel yang udah terkenal udah 5 tahun, 10 tahun gitu? Udah bisa jawab. Nah, kalau lihat di media sosialnya memang cukup hits ya. Iya, Di hits. Banjarmasin itu ya banyak selebgram daerah juga gitu kan. Pakai selebgram juga dia. Iya, dan bagusnya ini nih ownernya itu bisa nyapa kita. Maksudnya gimana tuh? Jadi waktu yang umroh pertama kan kita ke agen tuh. Nah yang berikutnya itu agen nggak bisa karena nggak ada jadwal keberangkatan. Akhirnya kita boleh ke ini aja ke pusat gitu kan, dikasih Oke. kontaknya. Nah owner ini DM waktu itu, Kak mau berangkat lagi ya gitu kan. Jadi kami oke. tahu Iya. ya iya, siapa iya. ownernya nih. Iya, Beliau yang kenal. menghubungi suaminya. Iya. Nah saya lebih ke istrinya gitu. Jadi- Kenal, personalnya enak lah gitu. Iya, memang owner travel nih kalau yang turun langsung ke jamaah tuh pasti lebih ngena gitu Iya. kan ke Iya. jamaah kayak kita cerita juga enak, Iya. kita mau komplain juga enak, kita Iya. mau request juga enak kan gitu ya Iya. ibaratnya. Terus pas setelah kepulangan pihak travel ini ada klarifikasi lagi nggak? Kalau klarifikasi cara langsung kepada jamaah nggak ada Iya. ya. Cuman kan kami juga ada, aku pribadi ada story ya. Nah si istri owner tadi ada mendoakan kan, Iya. Kak fi amanillah gitu. Kan dari situ juga kita merasa berarti masih ada nih gitu, nggak menghindar gitu. Nggak ngilang. Iya nggak ngilang. Nah untuk yang ketemu sama suaminya ya, owner yang laki-laki itu Tour langsung tour leader. Jadi memang kabar Iya. terakhir itu memang travel akan tetap bertanggung jawab untuk mengasih semua hak jamaah. Ya Dalam kan udah artian- ditalangin Pak Bambang. Ya tapi memang yang lain-lain ya ya. kita Iya. banyak Si tour kita leader. tuh pemotongan hari juga dari 16 ke 12 itu bakal dibalikin. Oke. Terus kalau tiket juga harusnya memang kita kan dapat kedermawanan Pak Bambang aja. Jadi tetap kita ada hak di tiket sebenarnya untuk kepulangan. Nah, itu juga mereka juga udah mendiskusikan insya Allah bakal ada dana balik gitu. Terus juga jamaah-jamaah yang selanjutnya mau berangkat nih. Nah, itu juga bakalan insya Allah katanya ada itikat baik lah masih dari travel. Walaupun ini masih proses ya. Kita juga nggak tahu gimana ke depannya. Tapi mereka tetap pengen bertanggung jawab gitu. Makanya kita sambut dengan baik lah juga itikat mereka tersebut gitu. Iya, semua yang saya tahu sih ya, yang Iya. saya tahu. Owner travel itu pasti ngomongnya kita akan bertanggung jawab, kita akan mengganti segala kerugian. Yang nggak jadi berangkat kemarin mungkin ada Iya. beberapa yang nggak jadi berangkat diminta hold dulu, suruh tunggu ya kita akan refund kok. Cuman biasanya nih di kenyataannya biasanya tuh nggak sesuai gitu. Iya. Biasanya tuh, nah kalau misalnya tiba-tiba mereka tidak sesuai atau melenceng dari janji, Mas Rifan dan Mbak Oci ini bakal gimana? ini memang tidak pengen ya. Tapi harus dipersiapkan. Mas. Dipersiapkan. Bener. Memang sekarang kan pendampingan dari Kemenhub sana ya. Udah dipanggil terus nih, masih diminta keterangan semua pihak lah intinya dari yang korban yang kita, korban yang selanjutnya, bahkan pihak travelnya lagi selalu didiskusiin. Dan dari bahasa mereka sih memang harapan untuk uang itu ada itu masih ada kelihatan. Jadi kayak bakal ada dari sini, dari situ. Jadi memang itu masih jadi harapan kita. Oke. Tapi kalau misalnya pun nggak kejadian nggak bisa sama sekali kan? Iya. Nah itu gimana ya? Bingung juga Karena sih. Pak Bambang pun memang meminta kami Iya. untuk Proses terus. memproses Iya, gitu. Kalian harus tuntut hak kalian. Ya memang kalau apakah nanti harus ke lembaga hukum itu langkah-langkah yang terakhir ya Iya. harapan kita karena kita pengennya masih
kayak gini aja ke apa ibaratnya masih dalam keadaan yang baik-baik aja gitu kalau bisa gitu. Sebenarnya karena hukum kita itu juga kan masih lagi digodok lagi nih ibaratnya. Kemarin ada korban yang Hanania juga lagi minta untuk proses hukumnya ini untuk perampasan asetnya jangan disita sama negara karena beberapa kali ada korban-korban yang akhirnya nggak dapet. Jadi si oknum ini yang udah nipu ini kan punya aset. Asetnya itu harusnya dicairkan dan dibagiin kerugiannya dibagilah ke bagi korban-korban rata dulu gitu ya. gitu. Cuman memang beberapa kasus yang kemarin ini kayak misalnya ada kasus penipuan trading online misalnya itu aset disita dan dibekuin sama negara. Jadi korban pun nggak bisa dapat apa-apaan nih. Sampai nanti case-nya selesai baru aset ini bisa diproses lagi gitu. Terlalu lama ya jadinya ya. Terlalu lama, makanya yang korban Hanania ini kemarin dengan kuasa hukumnya juga minta tolonglah untuk pemerintah jangan apa gitu namanya sih, saya lupa lagi namanya. Jangan dibekukan asetnya, tolong dicairkan aja langsung. Jadi kita at least bisa dapat sedikit dari kerugian yang kita tanggung gitu. Jadi maksudnya, nah mudah-mudahan juga kalau misalnya nauzubillah min zalik owner travel Mas Rifan ini tiba-tiba lalai dan kayak gitu kan berarti kan kita harus nuntut aset yang mereka punya apa sih gitu. Tapi dari Instagramnya kelihatan gaya hidupnya gimana Mbak? Nggak terlalu melihat lebih jelas ya, cuman sepertinya ya oke lah gitu ya. Oke lah gitu kan. Rumah ada rumah. Pastilah, mobil ada lah pasti. Rumahnya mewah. Kalau rumahnya ya. Nggak terlalu Nggak terlalu diperhatiin sih ya. Lebih kayak kehidupan pribadinya nggak terlalu kelihatan sih. Iya. Ya mudah-mudahan bisa. Ya mudah-mudahan memang masih ada uang-uang yang di luar yang bisa buat ngegantiin. Karena Mas Rifan tahu nggak maksudnya dari total jamaahnya mereka nih, dari Mas Rifan dan Mbak Oci aja kan satu grup itu 30-an orang. Yang nggak jadi berangkat kemarin berapa orang? Itu Mas ada datanya nggak? Kalau datanya kita nggak ada yang belum berangkat ya. Tapi kalau kita sendiri ini kita udah hitung. Kita itu kemungkinan dana yang buat jamaah yang grup kita aja itu sekitar 450-an juta. Untuk yang harus dibalikin juta. Ya. Ini 450 juta sama tiket pesawat pulang? Ya kemungkinan dana yang kita sedang perjuangkan atau misalnya memang itu tuh ada hak kita gitu. Walaupun kita nggak tahu gimana prosesnya ya. Tapi kalau yang dari yang belum berangkat, kalau dari kabar, saya nggak tahu ya ini berita aja. Katanya aset cuma 2M, yang nunggak 8M. Iya makanya. Nah, makanya itu saya jadi bingung. Tapi kan datanya kita juga nggak tahu benar atau tidak kan. Jadi cuma berita gitu. Mudah-mudahan sih ada dana atau investor yang masuk lah mungkin yang bisa ngebantu atau saya nggak tahu lah ya. Investor udah takut Mas mau masuk ke bisnis yang baru. Saya minta investasi dong. Saya gagal ngeberangkatin jamaah kan takut ya investor juga. Itu yang terjadi di banyak sih oknum-oknum travel tuh sekarang maksudnya. Saya nggak tahu ya kondisinya kenapa bisa terlalu banyak yang sekarang tiba-tiba terlantar lah, tiba-tiba nggak jadi berangkat lah. Nah untuk pelajaran juga nih untuk para audiens juga, kira-kira apa sih yang harus kita lakuin saat daftar travel? Jangan, maksudnya kita kan udah trust nih sama travelnya, tapi harus ada dong yang kita lakuin biar kejadian kayak gini nih nggak terulang gitu Mbak. Oke, yang pertama mungkin memang kita pastikan dulu dia itu terdaftar ya di PPIU gitu kan. Terus juga jadwalnya pasti, tiket pulang pergi, ya terus hotel, terakhir kan visa. Nah, coba ditambahkan pada prakteknya gimana nih? Memang kan sebenarnya kalau secara SOP keberangkatan itu kan harusnya itu semua jelas ya. Jadi tiket pesawat pulang pergi udah confirm. Hotel apapun itu, visa itu baru bisa keluar kalau semuanya itu udah jelas. Betul. Nah, ada mungkin travel yang bisa mengeluarkan visa tanpa itu jelas tuh. Nah, itulah mungkin black hat atau apa saya nggak tahu caranya ya. Tapi kalau kita alami berarti kita kayak gitu tuh. Dia bisa mengeluarkan visa padahal tiket pesawat, hotel itu belum benar. Nah itu makanya saya juga bingung. Maksudnya kita juga kalau mau keluar negeri kan pasti ditanya tiket pulang dong. Itinerary-nya jelas. Iya, tiket pulangnya mana gitu. Betul. Kan. Oh udah ada tiket pulang. Nah ini kok bisa tiba-tiba ada tiket pulang, visanya ada, masuk keluar dari Soekarno-Hatta bisa, terus masuk Saudinya bisa, tiba-tiba pulangnya nggak jadi. Ya makanya itu
ini tuh mungkin harus ditekenin lagi nih masalah visa keluar ini bener-bener emang travel udah confirm semua gitu. Oke. Itu sih paling dicek ya nanti. Iya. Kita juga nggak tahu nih sistemnya bisa nggak sih pemerintah misalnya sebelum berangkat nih tour leadernya kasih dong mana tiket lo yang bener nih. Nggak Ada cuma cek visa doang. Satu loket khusus gitu, bisa nggak nih Kemenhaj Mana? ini nanganin gitu Iya. ya, gitu. Misalnya kan kalau kita mau berangkat kan cek visa. Visa. Iya. Oke, tapi ada satu lagi loket mana tiket yang asli isut belum, yang ini terus hotelnya udah bayar belum. Nah, itu mungkin itu ngecekan sebenarnya akhir. hak kita tahu Mas. Iya. Sebagai customer, kita sebagai jamaah, kita udah bayar full, kita bisa minta ke mereka. Betul, itu harus ya. Tapi kalau ini saya nanya nih, kalau disuruh ngulang lagi, yang kemarin nih, Iya. udah tahu nih, terdampar. Nih kita ngomongin nggak ada Pak Bambang ya. Iya, iya. Yang kita ngomong nggak ada Pak Bambang nih. Ini alhamdulillah kemarin ada Pak Ada Pak Bambang yang Bambang. beliin tiket. Nggak ada Pak Bambang. Masnya lebih pilih, misalnya gini, travel, Masnya udah minta nih, ayo dong, mana tiket saya nggak dikasih visa doang. Masnya akan pilih tetap berangkat, tapi dengan kondisi yang akan terjadi kayak gini nih, terdampar, atau mendingan stay di Indonesia. Saya mau nanya dari POV-nya calon jamaah nih. Iya. Udah stay aja sih. Pasti stay dulu Bahaya dong, banget berarti soalnya. nunggu dulu. Iya. Nunggu kepastian, kejelasan. Nanti kalau misalnya travelnya, cuma itu dia travelnya juga nakal juga kadang-kadang. Ini kenapa kalian gak berangkat? Berarti salahnya bukan di kita, bisa di kita Iya. juga sih. Dan memang posisi jamaah ketika kayak gitu juga agak bingung ya, karena memang ini kalau nggak berangkat, Iya, tekad kita untuk berangkat kan dipertanyakan juga. Kita tuh benar-benar. Untuk kalau ibadah mundur nih. berarti kita nggak Nah, jadi dipanggil iya. Allah dong, kan begitu Benar, kan benar gitu. sih. Tapi memang situasi kayak gitu emang agak membingungkan sih. emang sih. Bergejolak banget Tapi gitu lagi-lagi ya. harusnya sih mendingan jangan sih. Harus, iya sebenarnya sih. Cuman jangan. itu bisa jadi alasan buat pihak travelnya Mas. Kayak, loh kalian udah saya beliin, kalian yang pilih nggak berangkat. Loh saya takut lah kalau tiket pulangnya nggak ada. Ada kok, tenang aja. Ntar kan bisa kayak gitu ya maksudnya. Iya, takut, iya. takut juga. Nah kita gitu. nggak sampai ke situ, tapi kalau POV dia ini sebelum berangkat, justru kita malah berpikir biar cash flow-nya Bagus. travel tuh bagus gitu. Jadi kalau kita refund semua nih mungkin kan rugi total kan si Iya, travel iya, jelas. gitu. Ya, makanya berangkat mungkin masih ada untung gitu kan. Sebelum Iya. kejadian Nah. ini gitu kan. Memang dilema banget sih waktu itu tuh. Nih mau refund 1 bulan katanya perjanjiannya. Pikir-pikir kita udah segala macam selamatan segala macam. Nah itulah memang Iya. kan jadi agak yang membingungkan gitu. Iyalah. Tapi memang dari tour leader juga ada instruksi. Udah kita berangkat aja. Emang dari tour Iya, leadernya yang berangkat aja. berangkat aja Berangkat dulu. aja insya Allah Iya. bisa gitu. Karena dia juga tahu nih kalau misalnya ada yang nggak berangkat gak bakal udah makin hilang lagi. Iya, Angus hangus lu semua. nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngeklaim, nggak bisa apa. Iya. Toh kita udah disuruh berangkat gitu. Udah 1 langkah lagi ke bandara kan. Iya benar. Heeh. Jadi 1 langkah ke bandara pulangnya nggak bisa langkah bandara pulang tapi gitu. Mas boleh di-share juga Mas untuk teman-teman kita mungkin kan nggak semuanya seberuntung Mas Rifan Iya. dan Mbak Uci ya. Nggak semuanya dapat solusi gitu dari orang di reach, bisa bikin konten terus viral gitu. Kira-kira kalau mereka ada di situasi kayak kalian kemarin nih, tiba-tiba travelnya nggak bertanggung jawab terus lepas gitu ya. Untung kalau yang kemarin kan tour leadernya kan bagian dari kalian nih, Iya. tour leadernya. Banyak travel kan pakai handling Iya. di Saudi. Jadi tour leader itu kadang-kadang juga lepasan dari mereka, dari Saudinya, Mutoifnya misalnya, tim handlingnya. Tapi kalau tim handlingnya bilang udah nggak ada biaya ya mereka bisa lepas tangan nih. Nah tipsnya untuk para jamaah-jamaah nih, kalau misalnya nauzubillah min zalik terlantar, apa sih yang harus dilakuin gitu? Harus lapor sih. Lapor. Lapor langsung. Jadi Lapornya kemana? harus lapor ke nomor kontak yang berhubungan dengan di sana ya. Jadi memang bisa ke Kemenhaj langsung. Bisa Oke. Kemenhaj wilayah masing-masing juga. Tapi kita juga bisa lapor ke KJRI. KJRI Iya, ya? KJRI. Nanti kan ditanganin. Memang prosesnya ada proses ya, nggak langsung tanganin. Kita nunggu dulu administrasinya, Heeh. follow up terus, dan jangan tertuju pada satu nomor. Kalau bisa tanya relasi yang bisa menghubungkan kita ke sana Oke. gitu. Iya. Kalau udah lapor, memang mungkin ya, kalau ada tour leader ataupun ada agen di situ, mungkin dia juga agak menahan-nahan. Karena kan tanda kutip nih, mereka tuh masih bagian dari travel ya. Heeh. Buat jangan dulu deh dilaporin misalnya gitu kan. Iya. Tapi kalau kita sebagai jamaah, kalau sudah merasa kejanggalan, Iya. ya kita mungkin bisa kasih ultimatum dulu nih ke mereka. Ini kalau misalnya nggak bener,
saya laporin loh, misalnya saya kasih waktu 1x24 jam misalnya kan. Kalau udah kejadian gitu ya kita harus bertindak sih menurut saya. Langsung aja, memang kita nggak bisa nunggu-nunggu gitu. Dan bertindak itu tadi ya, jangan cuma terpaku sama satu nomor doang. Harus ya udah sebisa mungkin cari lagi KJRI ada berapa nomornya? Ada 4 hubungin gitu ibaratnya gitu ya. Ya, semoga insya Allah jadi pelajaran juga buat kita semua. Insya Allah kita nggak ada yang mau lah ya. Di situasi kayak gini nih nggak ada yang mau. Nauzubillah min dzalik. Cuma kalau kita bisa mempersiapkan apa yang harus kita lakukan saat kejadian kayak gini kan lebih bagus gitu. Ya terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih untuk sharingnya Mas Rifan, Mbak Uci. Makasih banyak. Semoga permasalahannya cepat selesai. Kerugian-kerugiannya cepat balik. Semoga nggak besar kerugian dari travel yang ke Hanania dan lain-lain. Jadi iya itu kan udah puluhan miliar kan. Ya insya Allah mudah-mudahan cepat selesai deh. Makasih banyak. Sama-sama. Sama. Terima kasih udah diundang juga.